Jadi Allah itu pasti menolong semua orang yang di jalan Allah. Allah Masya kasih pertolongan Allah. juga karena hidup di dunia ini kita Ustazah Lulu sendiri Hmm. kalau nggak ditolong Allah ditolong siapa lagi gitu kan. Benar. Allah itu akan memberi pertolongan dan Allah itu akan membuka jalan kepada orang-orang yang mau ke jalannya Allah gitu. Walaupun kita di garis yang miring, kalau kita mau ke lurus insya Allah Allah akan mudahkan, entah itu Masya ketemu Allah. siapa, Masya entah Allah itu ya. ingin sharing kepada Hmm. siapa, nggak apa-apa gitu. Kalau Ya. masalah lupa bacaan sholat mah gampang kita bisa ajarin lagi. Halo, kembali lagi dengan kita di podcast Relung Hati saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, kita hari ini bahas apa ini? Ini ada Ustazah Lulu. Iya. Kak Gifta mau tanya apa tadi? Oke, ini tuh sebenarnya pertanyaan titipan ya dari temen aku gitu. Dia terlalu malu untuk aku ajak ke sini, jadi ya udah nggak apa-apa, dititipin aja. Eh, Intinya tuh gimana sih ketika kita udah setelah sekian lama kehilangan arah gitu, kita sadar kita sedang kehilangan arah gitu ya, tapi kita masih enggan untuk mendekatkan diri ke Allah gitu. Gimana langkah yang paling pertama lah, paling awal untuk kita bisa mulai mendekatkan diri lagi ke Allah gitu kan. Karena rasanya tuh kayak hati nuraninya itu udah kayak ketutup gitu. Bahkan dia udah lupa sama bacaan sholat itu gimana. Saking Oh bener-bener gitu. sejauh itu untuk saat ini sama Tuhan gitu. Coba Ustazah boleh nggak kasih Ya. tips-tips gitu? Oke, baik. Salam ya buat temannya ya. Nanti saya sampaikan. Oke. Oh, nah mungkin aja dia Suruh nanti nonton. nonton sih, Oke, iya gitu. semoga nonton ya. Pasti nonton sih. Ya. Ya. Yang pertama berarti kita harus introspeksi diri ya. Pertama tetap kita harus koreksi diri kalau kita sudah benar-benar di sisi ingin bertaubat, di sisi ingin melakukan jalan yang terbaik, berarti kita niatkan dari dalam hati yang paling tulus gitu. Kalau kita sudah sadarkan diri, kita baru cari lingkungan yang mensupport kita Yang dengan tepat ya berarti. betul sekali. Kalau kita lingkungannya misalkan nanti temannya Mbak Gifta sama Mbak Gifta tuh, nanti dibimbing sama Mbak Gifta atau Mbak Ula. Nanti kalau kenal saya juga nggak apa-apa. Jadi kalau lingkungannya kita positif, insya Allah kita juga akan terbawa alur. Oke. Ya, Oke. gitu. Terus selain itu, dia juga harus berani melakukan perubahan tersebut. Kan biasanya orang itu kan takut ya. Oh aku udah lupa nih bacaan sholatnya gimana ya, nanti Allah marah nggak ya sama aku gitu kira-kira. Allah nggak bakal marah gitu kan. Nah jadi kita harus memang benar-benar berani dan benar-benar sadar bahwa kita itu di jalan yang salah gitu. Oke. Karena Allah sendiri juga menjelaskan di surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami atau mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang benar. Nah, artinya apa sih? Kalau memang kita sudah niat dari hati yang tulus, kalau kita ingin ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, Allah itu pasti tunjukkan. Allah pasti akan beri kemudahan gitu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah itu pasti menolong semua orang yang di jalan Allah. Allah kasih pertolongan juga karena hidup di dunia ini kita Ustazah Lulu sendiri kalau nggak ditolong Allah ditolong siapa lagi gitu kan. Benar-benar. Nah itu jadi kayak mulai dari sekarang mungkin temennya Mbak Gifta itu lebih bergaulnya kepada teman-teman yang Suportif vibes-nya ya. positif ya gitu. Dan dia juga harus ada kemauan buat kembali ke jalannya Betul Allah sekali. dan berani buat
Jadi nggak takut kayak Memulai ya. nggak takut kayak ini sebenarnya itu diterima nggak sih? Ini Allah Betul. ini kalau kayak gini aku Marah apa nggak malu sih? gitu. Aku malu, aku selama ini nggak di Nah, jalan yang benar terus aku minta sama Allah kayak gini 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 itu. Biasanya orang itu lebih malu sih ke Allah. Kayak aku loh udah kayak gini, udah kayak gini. Kalau misalnya aku berdoa sama Allah emang aku diterima. Jadi kayak gitu nah, ya Ustazah ya. iya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Allah di Al-Quran. Mm-mm. Jawabannya tetap di Al-Quran ya Iya, kan. Tadi betul. kan tadi kita Jawaban dari segala bahas, masalah iya hidup ya. betul. Mm-mm. Nah, bahwa Allah itu akan memberi pertolongan dan Allah itu akan membuka jalan kepada orang-orang yang mau ke jalannya Allah gitu. Mm-mm. Walaupun kita di garis yang miring, kalau kita mau ke lurus, insya Allah Allah akan mudahkan. Entah itu Masya ketemu Allah. siapa, Masya entah Allah itu ya. ingin sharing kepada Mm. siapa, nggak apa-apa gitu. Kalau Ya, masalah lupa bacaan sholat mah gampang kita bisa ajarin lagi gitu. Yang Oke. penting dia mau gitu. makanya sebenarnya itu mudah ya. Kita itu sebagai umat itu dipermudah karena semuanya Betul itu kita itu sekali. bisa nyontek, guys. Kita itu ada Al-Qur'an. Jadi apapun Betul, pertanyaan itu bisa buka di situ. betul Benar-benar. Dan sekali. itu makanya ada Ustazah Lulu, kita itu bisa baca tapi kita itu menafsirkannya mungkin salah. Jadi kita tanyakan Masya lagi itu Allah. kayak gimana. Yang Jadi lebih Masya ahli Allah, gitu Masya kan, Allah. yang yang punya lebih ilmunya. yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Keren, kita keren. itu apa itu namanya bisa tanya ke orang yang lebih paham. Jadi kita di buku atau di Al-Qur'an atau kayak gimana itu kan kalau salah mengartikan itu kan juga Fatal bahaya ya, juga, fatal juga ya. bahaya. Jadi harus dibimbing juga, harus Betul sekali. diarahkan walaupun udah Betul, baca. betul. Ya, itu kan banyak sekali kan zaman sekarang itu banyak orang-orang yang tadi disebutkan bahwa dulunya baik tapi kena arus jadi dia salah pergaulan, Mm-mm. terus akhirnya pengen sadar gimana sih caranya, ya itu tadi kita bertobat, kita berani melakukan hal kebaikan. Bahkan ini ada sosok cerita artis tuh ya yang saya pernah lihat kemarin yang booming saat ini, mungkin Mm. mungkin viral ya. Dia itu bekerja untuk keluarganya. Mm. Dia dari awal menjadi artis itu bekerja untuk keluarganya, Mm-mm. tetapi ketika dia sakit Mm-mm. Oh sampai ya ya, tahu tahu. hartanya, Komedian itu iya, ya. Heeh. hartanya habis, keluarganya nggak ada yang menolong, tapi Iya, dia malah yang menolong itu teman-temannya, teman-teman benar-benar. artis itu. Ya itulah Allah itu maha baik, tetap kasih pelajaran buat kita bahwa oh kita itu harus difikirkan, diri kita sendiri itu juga harus dipikirkan gitu. Nggak hanya orang lain, nggak hanya tentang saudara-saudara kita, tapi diri kita itu juga penting gitu. Dan teman-teman yang apa ya, se-circle kita, orang-orang yang baik itu masih banyak. Nah, Allah kan kasih perlihatkan tuh, oh banyak teman-teman yang masih peduli dengan dia kayak gitu kan, kayak oh gitu ya, berarti Allah itu memang maha baik gitu. Sampai dia juga diundang lagi di TV-TV itu. Jadi ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Iya benar sebenarnya. benar. Jadi emang selama dia sehatnya itu dia tuh memikirkan orang lain, semua keluarganya. Nah, terus waktu kayak gini tuh gak ada bahkan Iya, orang yang dulu itu yang udah dibantu dia tuh gak ada gitu. iya betul sekali. Makanya aku tuh kadang gini, biar mungkin temanku tuh juga ada yang kayak gitu Kak, ada yang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh memikirkan semuanya kayak gini waktu dia down atau kayak gini, nggak ada yang di sisi dia. Waktu aku tanya kenapa sih kalau kayak gitu tuh pikirin dulu kok dirimu sendiri, belum tentu orang Betul, lain itu mikir kamu, apalagi betul waktu sekali. kamu susah itu belum tentu orang orang yang kamu bantu, orang yang selalu kamu pikir itu ada buat kamu gitu. Jawabannya Betul cuman sekali. gini, nggak apa-apa aku mikirin orang-orang itu tadi, mikirin apa yang jadi kewajibanku orang-orang itu tadi. Kalau misalnya emang rezekinya itu lewat aku, tak pikirin nggak apa-apa. Kayaknya Terus kenal kamu deh saya. gimana gitu? Terus kamu gimana? Biar yang mikir aku itu Allah. Masya Katanya Ini Allah. gitu nyindir Kak. langsung Masya di depan Allah. orangnya ya. Kayaknya kenal deh siapa nih. Iya ya. Ya itu. Ya memang gitu. Memang banyak sekali dan saya juga sering kejadian seperti ini. Bahkan saya kadang tuh memberikan job kepada teman-teman. Nah ya teman. Terus ketika kita sudah ngasih job tuh, Mm-mm. terus dia kayak menguasai, terus kayak oh lupa sama kita. Gitu juga ada gitu ya. Jadi memang dari sini tuh kita juga harus
memberi pelajaran terhadap diri kita. Oh, berarti nggak semua orang itu memang awalnya baik, emang kita kasih kebaikan, ternyata oh kok gini ya balasannya gitu. Tapi ya memang manusia itu dari awal kita dijadikan manusia itu kan Mm-mm. memang harus disuruh berbuat baik gitu kan. Mm-mm. Kalau kita entah disakiti atau tadi yang disebutkan Mbak Ulan Mm-mm. tadi, Mm-mm. nanti yang balas Allah itu ya emang bener. Nanti Mm-mm. insya Allah itu yang bantu kita semuanya itu hanya Allah. Mm-mm. Entah itu kita akan dikasih job yang lebih atau dikenalkan dengan orang-orang hebat kayak gitu Insya kan. Allah. Nah, itu kan Mm-mm. juga rezeki untuk Mm-mm. kita. Jadi semuanya itu memang apa ya? Ada pelajaran di sisi Mm-mm. kehidupan Benar-benar. kita. Kita itu Benar sih emang itu. disuruh buat baik. Jadi kayak kalau udah ngelakuin kebaikan atau kayak gimana ya udah, gak usah minta Berpikir imbalan. betul Mm-mm. sekali. Apalagi manusia ya. Kita itu gak bisa berharap sama manusia. Kalau misalnya kita baik ke manusia itu, jangan jangan berpikiran kalau kita susah dia yang bantu. Bisa jadi aluran tangan orang lain yang bantu. Betul Jadi sekali. gak mesti, gak tabur Heeh. tua itu emang ada. Iya, Tapi kalau di manusia gak usah Berharap. berharap lebih gitu loh. Benar. Tapi betul. Allah akan ngasih saluran tangan, ngasih bantuan itu tadi dari orang lain kan bisa. Sarana Iya, betul. lainnya banyak Jadi, Mm-mm. banget. Gak di heeh. orang yang sama. Allah sudah menyiapkan semuanya ya yang menjadi Mm-mm. kebutuhan kita insya Allah ke depannya. Mm-mm. Jadi kalau memang kita dikecewakan oleh seseorang, kita disakiti oleh seseorang, Mm-mm. ya balas saja dengan doa Oke. gitu. Balas saja dengan doa. Boleh kita sakit hati tapi kita mengadunya kepada Allah Kepada gitu. Kalau Allah. apa ya kita di saat sakit hati kita Mm-mm. berdoa itu doa yang mujarab, Mbak. Percaya nggak? Percaya, percaya. Nah, Heeh, benar, percaya. benar. Jadi Heeh. kalau kita didolimi, misalkan seperti itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya disakitin orang ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha pengetahuan, apa ya, yang Mm. mengetahui gitu misalkan ya. Kalau kita itu doanya itu nggak boleh jelek-jelek ya, maksudnya ya Mm. perlu hanya gini aja, sadarkan dia, Mm-mm. ya Allah Hmm. sadarkan dia. Insya Allah Allah akan membalas dengan sendirinya Mm-mm. tanpa kita mendoakan dengan yang jelek Mm-mm. gitu. Makanya itu kita tuh harus hati-hati banget ya sama orang. Apalagi kalau Betul, kita nyakitin hati orang terus nggak sadar orang itu betul, ngomong apa itu kadang itu langsung didengar sama Allah, ya kan? Benar. betul Mm-mm. sekali. Benar-benar. Mm-mm. Dari segi ucapan kita itu Mm-mm. yang paling penting gitu, sikap Sikap kita kita. gitu kan. Betul, betul sekali. Apalagi kayak doa-doa orang yang dizolimi itu kan doa-doa yang langsung didengar dan langsung dikabulin ya sama Allah Betul katanya. sekali Mbak Mm-mm. Ulan, ya betul sekali. Mm-mm. Terus ya, aku tuh juga punya teman. Tadi kalau misalnya Mm-mm, Kak Gifta kan temennya itu gak di jalannya Allah, betul. gak Mm-mm, kenal malahan kayak lupa sama baca-bacaan sholat dan lain sebagainya. Nah aku itu punya teman. Dulu dia itu emang udah salah, emang awalnya itu udah salah gitu kan. Terus dia tuh ibaratnya sekarang itu udah terjebak di dalam lingkungan itu, gak bisa keluar dari lingkungan situ. Tapi dia itu hebatnya dia tuh masih masih doa, masih doa dan minta sama Allah gitu loh. Tapi rezeki dia itu di jalan yang bukan di jalannya Allah, tapi Allah masih ngasih rezeki dia tuh di jalan yang bukan jalannya sama. Allah. Dia tuh sampai berdoa dari dia kecil sampai dia besar. Dia tuh kok bilang kalau mana perannya Allah. Tapi kerennya dia tuh gak apa ya? Gak pernah meminta selain di Allah gitu loh. Kalau emang jalanku salah gitu, kenapa aku Tolong masih tunjukin. diberikan rezeki di jalan ini Oke. kayak gitu. Itu gimana saja. Berarti memang temennya Mbak Wulan ini harus berani keluar dari zona tersebut. Jadi kalau kita sudah berani keluar di zona tersebut, insya Allah Allah itu juga akan memberi arahan. Walaupun awalnya itu pasti sulit. Entah itu ekonomi, tentang rezekinya itu kan masih apa ya dari nol. Misalkan dari nol lagi ya. Iya. Kita Mulai berjuang dari dari nol lagi. nol. Kan awalnya kan rezekinya di situ tuh. Iya. Terus keluar dari zona tersebut, Hmm. cari rezeki dari Baru. nol. Jadi dengan cara yang halal kayak gitu. Jadi mungkin dia di enakno di jalan yang bukan jalannya Allah gitu kan. Mm-mm. Terus habis itu dia berani untuk keluar, dia berani
berani nggak dia restart, Nah, mulai dari gitu. nol. Betul sekali. Mm-mm. Walaupun nggak enak, bertubi-tubi juga cobaannya pasti Mm-mm. itu. Benar. Nah, kalau dia sudah berani di jalur situ, insya Allah semuanya akan dipermudah. Entah Mm-mm. bertemu dengan orang siapa, gitu kan. Mm-mm. Sekarang banyak sekali kan orang miskin, orang yang nggak punya itu bertemu dengan orang siapa, orang yang berada, dia bisa diangkat derajatnya lewat orang situ dan banyak sekali cerita-cerita, iya kan? Mm-mm. Nah, Jadi intinya itu kita itu harus berani maju, berani betul. langkah kita. Kalau misalnya emang kita itu sadar ini tuh sebenarnya salah, tapi aku masih diberi enak sih di sini, tapi salah gitu. Jadi Mm-mm. kita tuh cuman berani buat keluar. Ayo keluar terus Dari zona tersebut. keluar dari Benar. zona kita. Heeh, Tentang keberanian juga. Tadi Kak Gifta temannya kan juga tentang keberanian juga. betul. Jadi gimana sih kita itu berani buat ngadepin hari esok kalau misalnya kita gak di zona yang itu tadi. Iya, betul. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri pun sudah dijelaskan di surat Al-Ankabut ayat 69 tadi kan ya, Iya, iya. bahwa kalau kita sudah berani keluar dari zona nyaman Oh, dan jalan ke Allah, nanti Allah kasih pertolongan gitu. walaupun gak mudah tapi masih dituntun gitu ya Betul Ustazah. sekali. Masya Allah. Oke, jadi ada yang mau ditanya lagi Kak Gifta? Aku sih udah sih. Kalau aku juga Semua. rasanya udah kejawab sih. Iya, Temanku Ya, tadi cuman perlu buat keluar dari Dari zona zona. itu benar. tadi. Benar. Harus Cuman perlu berani lah. berani keluar Mm-mm. Dan zona. belajar sih, ya, Mm-mm. belajar sih. Mm-mm. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang vibes-nya positif, insya Allah pasti Mm-mm. Jadi dia aku Ke bawah positif juga. Kayak Iya. kita lagi ngobrol sama Ustazah tuh kita Uh-uh. jadi ikut ke bawah positif Iya, gitu bisa kan, aja. Mbak, gitu. Amin, amin ya. Masya Masya Allah. Allah. Emang kita perlu kayak gini Amin. tuh perlu Rica. Semoga silaturahim tetap tersambung terus ya. Amin, 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 amin. Kita itu perlu kita. Perlu curcol-curcol ya sebagai wanita ya. Bener. Kita kan sebagai wanita ya harus Masya Allah. berani mengungkapkan ya. Benar, Masya Allah 3 perempuan ya di Oh, sini ya, Masya gak Allah. gibah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah banget itu. Sebuah hal fenomena gitu kan. Jarang. Semoga banget. gak event Ramadan tak ya Gia. Enggak ya. Insya Allah Ayo. enggak. Bismillah ya. Bismillah. Perlu ini biar jalan nih kalau mau melenceng gitu lurus mana. Lurus lagi. Jadi gak kalau kalau kita itu kan kalau misalnya ini event Ramadan tok ya wis lurus kayak gini terus mari ngono iki gak ana maneh menggok iki Offset terusan lagi gitu. offside. Bisa aja. Oke. Ini waktunya ada operator udah. Ayo. Iya, udah murid-murid ini. Wes diora-ora ih. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Betul banget. Sekian udah selesai ya. Udah, Udah, pasti oke. udah kejawab ya. Kita udah kejawab pertanyaan dari Kak Gifta dan aku juga udah kejawab. Jadi sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap di Relung Hati saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati.